Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Febrian Astrayesa. Kali ini saya akan NPM saya 18170511028. Kali ini saya akan mengerjakan UTP pengenalan pola untuk melakukan klasifikasi dengan SVM dan decision tree. Oke, pertama NPM saya 187901028. Yang pertama ini saya ingin melakukan klasifikasi dengan SVM. Oke, kita jelaskan dulu datasetnya. Di sini ada dataset yang berjumlah 50.000 movie review dari IMDb. Oke, jadi di sini ada dua kolom ya. Yang pertama ini ada review dan yang kedua adalah sentimen. Jadi ini kita akan tujuannya adalah melakukan klasifikasi apakah kalau komen ini, review ini adalah positif ataupun negatif gitu ya. Ini salah termasuk juga bagian dari sentimen analisis. Oke, gitu ya. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan codingnya. Nah, di sini pertama kita ini dari default bawaan Kaggle untuk mendaftarin berapa banyak file yang bisa dipakai. Inputnya ini ada imdb dataset.csv ya. Jadinya sekarang langsung mulai dengan membaca dataset. Oh iya, ini program sedang saya run karena untuk melakukan klasifikasi dengan SVM, karena ini jumlah satunya lumayan banyak ya, 50.000 tadi itu. Jadi dia membutuhkan waktu yang cukup banyak gitu ya. Karena itu kita harus di-run terlebih dahulu. Oke, kita bahas satu persatu. Pertama di sini ada proses pembacaan dataset. Ini datasetnya kita baca terlebih dahulu dari ini. Ya. Sudah dibaca, kita tampilkan dataset teratasnya. Nah, di 5 dataset teratas ini ada beberapa komen. One of the other review has mentioned that dan lain-lainnya. Tapi itu dikelompokkan sebagai sentimen positif. Nah, ini ada juga yang negatif. Sudah dijelaskan. Nah, tapi di antara kata-kata ini masih ada ini tag HTML seperti ini. Karena itu kita nanti akan kita bersihkan. Ini kita buat dulu sebuah kelas mlstripper untuk menghapuskan tag HTML dalam komennya. Nah, di sini fungsi yang untuk memanggil kelas ini nanti. Oke. Selanjutnya ada proses pemisahan data. Nah, jadi kita buat data pada variabel review atau fiturnya, oke, atau atributnya di sini di variabel review. Sementara targetnya ada di variabel sentimen. Itu yang akan diprediksi adalah sentimennya ini. Nah, selanjutnya proses yang kita lakukan adalah menghapus tag-tag HTML yang tadi itu. Kita lakukan untuk setiap di dalam review. Kita lakukan iterasi. Setelah semua tag-nya dihapus, nanti akan menjadi lebih bersih. Nah, setelah menghapus tag, kita lakukan proses pemisahan antara data train dan data test. Oke, di sini tesnya kita gunakan variabel X validation, sementara data trainnya kita gunakan X underscore train. Kita gunakan
library dari sklearn model selection, kita ambil fungsi train test splitnya. Kita pisahkan dengan test size sebesar 0,3. Di sini terlihat bahwa jumlah data training itu ada 3.500 dan jumlah data tesnya atau validationnya ada 15.000. Ini 35.000, ini 15.000. Oke, selanjutnya kita lakukan filter extraction. Kalau di deep learning kita nggak perlu melakukan filter extraction karena ini menggunakan SVM. Kita ubah tadi itu kata-katanya itu menjadi sebuah vektor. Kita gunakan juga dari sklearn untuk filter extraction di text. Ada ini fungsi David vectorizer. Nah, di sini kita buat vectorizernya, terus kita fit transform. Kenapa yang ini transform aja? Supaya tetap menggunakan data dari train ini. Train. Oke, setelah kita transform, kita mulai dengan membentuk model SVM-nya. Di sini kita pakai import lagi model SVM sama classification report. Nah, kita buat model SVM-nya dengan kernel linear. Selanjutnya, kita tandain time mulai buat training nanti. Selanjutnya, kita lakukan training. Ini proses yang lamanya. Melakukan training sebesar train vector atau tadi itu ada 35.000 data. Di sini ada selesainya. Selanjutnya kita lakukan prediksi terhadap data validasinya. Setelah dilakukan prediksi terhadap data validasinya, kita akan stop waktunya lagi yang kita ambil lagi waktu di saat itu di T2. Nah, di sini ada waktu untuk train dan ini ada waktu untuk prediksi. Jadi di sini akan ditampilkan mengenai waktu train dan prediksi, kemudian ada reportnya dan hasil dari reportnya. Oke, karena ini nanti agak lama, ya kita tunggu. Kita pindah dulu ke soal nomor 2, yaitu klasifikasi menggunakan decision tree. Nah, dari decision tree ini data yang saya gunakan adalah data heart disease dari UCI, tapi ada di Kaggle. Oke. Jadi di sini ada 76 atribut sebenarnya, tapi yang dipakai nanti ada 14 saja dari dataset ini. Ada isi atribut itu ada age, sex, chest pain type, dan yang lainnya. Oke. Nah, dari sini kita bisa lihat datanya seperti ini contohnya. Ini sudah bentuknya sudah numerik semua, jadi bisa langsung diproses nanti. Oke. Nah, setelah ini kita langsung saja ke kodenya. Oke. Di sini yang dari Kaggle tadi. Selanjutnya kita baca datasetnya. Kita run dulu. Oke. Sudah di-run semuanya. Kita baca datasetnya. Oke, berdasarkan pattern sini. Selanjutnya kita tampilkan 5 data teratasnya. Di sini ada orang yang berusia 63 tahun,
dengan seksnya satunya. Seks satu itu berarti laki-laki ya? Oh, oke, tidak jelaskan di sini apa seksnya. Oh, ini ada. Satu berarti laki-laki dan nol berarti perempuan. Nah, ini dari targetnya nanti ada 0 dan 1. 0 itu untuk 0 itu untuk apa ya? Tidak sakit ya. Oh, 0 itu tidak ada keluhan dan 4 itu ada keluhan. Jadi di sini ada 0 dan 1 aja. Jadi kalau yang 0 ini sehat, yang 1 ini sakit. Selanjutnya, kita lihat data tailnya. Di sini bisa dilihat data tailnya itu ada orang yang berusia 57 tahun, seksnya female, dan seterusnya. Nah, kita sebelum melakukan modeling, kali ini kita lihat dulu data-datanya itu isinya apa aja, kolomnya itu. Bagusnya di sini tidak ada yang nol. Kita nggak perlu melakukan processing terhadap null value-nya. Jumlahnya itu ada 303 data nanti. Di sini menggunakan 33 kilobyte. Oke, selanjutnya yang kita lakukan itu adalah mendeskripsikan data. Dari fungsi data.describe ini dapat dilihat nanti seberapa gambaran data ini secara umum. Misalnya di sini ada age ya, umur itu ada 303 data dengan nilai tengahnya rata-rata yaitu 54 tahun, 54,3 tahun. Standar deviasinya 9. Yang paling umur paling muda ada 29 tahun. Kuartil pertama ada 47 tahun. Kuartil kedua ada 55 tahun atau median. Kuartil ketiga ada 61 tahun. Dan yang paling tua ada 77 tahun. Itu untuk yang di age. Selanjutnya, di sex, ini sebenarnya datanya data kategorikal, cuma di sini diproses secara numerikal. Ada, ya, nggak usah dibahas yang ini. 0, mediannya 1, dan maksimumnya 1, karena ada ini 1 doang. Selanjutnya ada di sini chest pain atau rasa sakit di dada. Ada yang paling adanya dari 0 sampai dengan 4. Selanjutnya di sini ada detak jantung per menit ya. Jadi ada rata-ratanya itu 131, standar deviasinya 17, paling kecil itu 94, dan yang paling besar itu 200. Oke, dan seterusnya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan melihat korelasi antar fitur di dalam dataset ini. Oke, jadinya di sini kita gunakan matplotlib untuk gambar dan seaborn untuk menggambarkan ini heat map-nya, correlation matrix. Pertama kita set dulu ukuran gambarnya. Selanjutnya kita gambarkan menggunakan data.core ini untuk mencari correlation matrix dan heatmap untuk menggambarkan heatmap dari correlation matrixnya.
Oke, di sini dapat kita lihat ya. Nol ini yang sangat berkorelasi dan yang satu ini yang sangat berkorelasi, sementara yang nol ini sangat tidak berkorelasi atau berkorelasi terbalik. Yang nol yang sangat tidak berkorelasi. Oke, yang min satu yang berkorelasi terbalik. Oke, di sini kita lihat dulu ya. Ada antara age dan target itu dia berkorelasi balik karena nilainya minus. Artinya kalau semakin besar targetnya, nanti umurnya nilai target akan mendekati 0, akan menjadi 0. Banyak nolnya. Mungkin seperti itu. Di sini bisa dilihat lagi antara age dan hal 0,07 tidak begitu berkorelasi. Dan di sini bisa dilihat yang data-data yang sangat amat terlihat bahwa dia berkorelasi terbaik adalah slope dan old peak. Selain itu ada lagi ini old peak dan target, eksang dan target. Nah, biasanya nanti yang berkorelasi tinggi atau berkorelasi terbalik ini akan menjadi root yang di bagian atasnya itu. Oke, kita lihat lagi kalau misalnya nilainya sama, target sama target ini bakal jadi nilainya 1 gitu ya, seperti biasa, dan yang lainnya. Oke, selanjutnya kita lakukan model selection. Menggunakan model selection kita pisahkan antara train, oke salah. Dan di sini yang kita pisahkan terlebih dahulu itu antara target, ini data targetnya, salah, ini data targetnya, dan ini data fitur-fiturnya. Karena tadi target ada di kolom 14 di paling akhir, berarti kita gunakan dari 0 sampai 13 untuk fiturnya. Dan di kolom ke-13 sebagai targetnya. Selanjutnya kita pisahkan antara train dan testnya menggunakan train test split sama seperti yang sebelumnya dengan test size-nya 0,3. Selanjutnya kita buat sebuah decision tree classifier dengan cara mengimport decision tree classifier-nya terlebih dahulu. Jadinya kita import dari library sklearn modul tree-nya tadi itu, kita ambil fungsi decision tree classifier, kita masukkan ke dalam variabel clf atau classifier. Classifier kita fitkan atau kita train dengan data train dan target train. Setelah itu, kita lakukan prediksi terhadap nilai Y-nya. Y yang akan diprediksi. Bisa kita lihat nanti hasilnya. Setelah selesai di train dan setelah selesai melakukan prediksi, kita gambarkan langsung bentuk dari decision tree-nya. Jadi di sini ada kita gunakan lagi PLT dari matplotlib pyplot tadi itu. Kita ukur ukuran gambarnya 25 dan 20. Selanjutnya kita gunakan fungsi ini, plot tree ini, dengan cara menggambarkan model dari decision tree-nya
Kemudian kita kasih tambahan parameter field true. Feature name-nya kita kasih nama kolom dari X-nya. Selanjutnya class name-nya kita kasih nama true. Dan selanjutnya kita kasih maksimum kedalamannya adalah 2. Selanjutnya kita show. Kita tampilkan gambar ini ke layar. Di sini bisa dilihat ya. Yang pertama kali dicek itu adalah CP. Atau chest pain tadi itu. Dia mendapatkan nilai dengan gini 0,49 dengan sampelnya 212 yang diambil pertama. Oke. Setelah menentukan yang ini, kita pindah ke sebelah kirinya. Jika nilainya false, maka akan dicek eksangnya. Kalau kurang dari 5, dia akan berpindah lagi ke sini. Kita cek CA-nya dan seterusnya. Ini tidak saya tampilkan semua. Oke, kalau ini kita tampilkan semua dulu. Terus variabel ini kita tampilkan sekali lagi. Sebentar. Ini bentuk modelnya secara penuh. Jadi saya hanya buat maksimal kedalamannya 2 agar mudah terlihat. Jadi nanti kalau sudah itu sampai di paling bawah seperti ini, akan terlihat hasilnya bakalan terlihat kelasnya Y0 atau Y1, nilainya 0 atau 1 nanti. Dan terusnya untuk semua kasusnya. Oke. Nah, setelah selesai melakukan penggambaran terhadap desainnya, kita lakukan pengecekan seberapa besar akurasi dari proses klasifikasi kali ini. Kita gunakan dari scalar metric tadi itu, gunakan confusion matrix dan confusion display matrix seperti heatmap tadi. Kita tunjukkan akurasinya. Di sini akurasinya adalah 72%. Cukup baik untuk model decision tree. Mungkin akan bisa lebih baik dengan model-model lainnya. Kita belum tercoba. Lalu kita lihat di sini adalah tabelnya dari confusion matrix-nya. Jadi di bagian ini yang diprediksi 0 tapi hasil 1, yang sebenarnya 1 itu artinya salah ya. Ada 14 data. Yang diprediksinya 1 dan sebenarnya 1 itu ada 36 data. Dan yang diprediksinya 0 tapi hasilnya 0. Dan hasilnya 0, ini benar artinya ada 30 data. Dan yang diprediksi 1 tapi hasilnya 0, salah. Ada 11 data. Ini cukup baik. Jadinya dua yang ini masih berada di bagian bawah sini. Sementara yang 30 dan 36 minatnya yang nilainya benar ada di atas. Oke, itu untuk yang decision tree. Oke, ini yang SVM sudah selesai sebenarnya. Oke, kita bisa lihat di sini mendapat dengan waktu train sebesar 1420 detik dan prediksinya 268. Dia bisa lihat di sini mendapatkan presisi untuk sentimen positif itu ada 89% dan negatif 90%. Cukup baik ya. Mungkin kita lihat akurasinya sendiri. Lihat akurasinya di sini menggunakan confusion matrix seperti yang tadi sudah dilihat di decision tree. Kita tampilkan juga tapi sebelumnya akurasi skornya. Oh, di sini ada dari dua ini kita dapatkan nilai 89,866666, hampir 90%, 89%. Baik. Selanjutnya ada di sini confusion matrix-nya seperti yang tadi. Kita lihat ada yang diprediksi salah. Yang prediksinya 0. 0 ini kalau misalnya negatif ya.
hasilnya, tapi ternyata sebenarnya positif itu ada 600 data. Yang ini juga salah lagi, ada 827 data, tapi yang benernya ada 6.000. Ini jauh lebih baik daripada tadi. Karena semuanya jauh di atas, di bawah sini, dan yang benernya ada di jauh di atas sini. Oke, kita coba untuk sebuah kalimat ini. I'm surprised, so you have good word for this movie. Dan yang selanjutnya ini bisa dibaca ya. Oh, ini sebuah pujian. Kemudian di sini juga ada pujian lagi. Ini ada review dia 8 dari 10. Setelah dicek, itu mendapatkan, ternyata dia itu dari classifier kita menganggap bahwa dia itu positif. Saya bilangkan ini positif karena dia memberikan nilainya casting good, gitu. Story was good, dan lain-lain. Oke, kalau begitu sudah sekian saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.